Perkenalkan anak-anak, nama saya adalah Umi Suryati. Saya akan mengajari kamu pelajaran IPA kelas 7. Untuk materi pada bab 1 atau bab 7 pada semester 2, kita akan mengawali dengan materi yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Pada bab ini kita akan pelajari yaitu yang pertama adalah sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Yang kedua adalah jaringan pada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga adalah organ pada hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat adalah sistem organ dan organisme. Hierarki biologi atau struktur kehidupan adalah tingkatan atau urutan unit-unit penyusun makhluk hidup. Di sini struktur kehidupan dimulai dari yang pertama adalah atom, yang kedua selanjutnya molekul, selanjutnya ketiga sel, setelah dari sel akan dibentuk jaringan, setelah jaringan akan dibentuk organ, lalu ke sistem organ, lalu organisme, dan selanjutnya lebih luas lagi adalah ekosistem. Berikut contoh sistem organisasi kehidupan, yaitu diawali dari molekul, lalu sel, lalu jaringan, lalu organ. Dari beberapa organ akan bersatu membentuk sistem organ, selanjutnya akan terbentuklah organisme. Selanjutnya kita bahas pertama adalah pengertian sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup ada yang terdiri atas satu sel atau banyak sel. Yang makhluk hidup terdiri atas banyak sel disebut makhluk hidup multiseluler. Dan makhluk hidup yang terdiri atas satu sel dinamakan uniseluler. Berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, maka sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Perhatikan gambar sel prokariotik berikut. Perhatikan gambar sel eukariotik berikut. Yang selanjutnya adalah kita pelajari jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Karena makhluk hidup terdiri dari atas hewan dan tumbuhan, maka di situ ada jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada hewan, khususnya vertebrata, yaitu vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Terdapat ada 4 macam jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang selanjutnya adalah jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Selanjutnya akan kita lihat gambar jaringan pada slide berikut. Berikut salah satu contoh gambar jaringan pada hewan atau manusia. Di sini kalian lihat, di sini adalah gambar jaringan otot pada hewan atau manusia. Berikut contoh gambar jaringan pada tumbuhan. Di situ adalah gambar jaringan yang terdapat pada batang tumbuhan ketika dibelah secara melintang. Di situ ada jaringan pengangkut, yaitu ada xilem dan floem. Ada jaringan dasar dan ada jaringan dermal. Selanjutnya adalah organ. Di sini ada organ pada tumbuhan dan hewan. Kalian lihat kalau untuk organ pada hewan atau manusia itu ada mata, paru-paru, jantung, hati, lambung, ginjal, telinga, dan kulit. Lalu ada organ pada tumbuhan. Tumbuhan itu berbeda dengan hewan dan manusia. Dia memiliki organ yaitu